Pada tahun ke-7 masa kenabian, kekejaman dari kaum kafir Quraisy terhadap pemeluk Islam semakin menjadi-jadi. Siapapun yang memeluk Islam akan disiksa, hingga akhirnya Rasulullah beserta para pengikutnya diusir dan diasingkan dari Mekah. Mereka pun tinggal di sebuah lembah perbukitan yang sangat panas dan gersang selama 3 tahun lamanya. Di sana, kaum kafir Quraisy memutus total jalur perdagangan dan bantuan, hingga menyebabkan umat Islam mengalami kemiskinan dan kelaparan yang sangat parah. Namun meski dalam penderitaan yang luar biasa, keteguhan iman mereka tidak luntur sedikit pun. Sayyidina Hamzah sangat sedih ketika mengunjungi Nabi dan didatangi oleh anak-anak yang kelaparan, karena saat itu beliau sendiri tak memiliki apapun untuk diberikan kepada mereka. Melihat itu, beliau pergi ke kota Mekah dengan harapan bisa memperoleh bantuan untuk kaum muslimin. Namun sesampainya di sana, beliau justru melihat Abu Lahab yang tengah menyiksa seorang pria karena ketahuan memeluk Islam. Lalu dengan tegas Hamzah berkata, "Lepaskan dia wahai Abu Lahab. Jika kalian melakukannya, maka aku bersumpah akan menebas kalian di tempat." Abu Lahab seketika ciut nyalinya, menyadari bahwa Hamzah adalah sosok pemberani yang tidak pernah main-main dengan ucapannya. Di saat yang sama Abu Sufyan muncul. Dia pemimpin utama kaum kafir Quraisy yang paling keras menentang dakwah Rasulullah. Perdebatan sengit pun terjadi, hingga akhirnya Abu Sufyan memilih untuk mengalah dan membebaskan mu'alaf tersebut, dengan syarat ia harus pergi dari Mekah untuk selamanya. Ketangguhan Sayyidina Hamzah ini membekas di hati banyak orang, menjadikannya tameng bagi kaum tertindas, hingga Rasulullah memberi gelar singa Allah kepadanya. Sekembalinya dari kota Mekah, Sayyidina Hamzah bergegas menuju kediaman Rasulullah di lokasi pengasingan. Di sana, ia menjumpai Abu Thalib yang sedang menggendong bayi yang baru saja didoakan oleh Rasulullah. Walau hidup serba kekurangan, Rasulullah masih sempat memberikan beberapa butir kurma sebagai pemberian bagi bayi tersebut. Bukti betapa beliau selalu peduli dan memprioritaskan umatnya. Hamzah kemudian melaporkan bahwa penduduk Mekah tidak ada yang berani menolong karena takut akan ancaman para petinggi Quraisy. Abu Thalib mencoba menenangkan saudaranya dengan berkata, "Ini adalah kehendak yang maha kuasa. Tidak ada yang sia-sia di sisi Allah." Di malam harinya, tiba-tiba Hamzah datang memberitahu bahwa para pembesar kafir Quraisy sedang berkumpul di Darun Nadwah membicarakan Nabi Muhammad. Karena khawatir mereka merencanakan sesuatu yang buruk, Abu Thalib pun bergegas pergi ke sana. Dan benar saja, Abu Sufyan sedang mengajak para pembesar itu untuk membuat peraturan baru yang bertujuan menyudutkan Rasulullah. Ketika Abu Thalib sampai di sana, pembicaraan itu sudah selesai. Lalu Abu Sufyan menceritakan hasil pertemuan tadi, yang membahas soal ekonomi Mekah yang memburuk, dan menganggap Rasulullah jadi penyebabnya. Mereka takut Nabi akan menjadi ancaman tatanan sosial masyarakat Mekah dan merobohkan sistem oligarki Quraisy yang telah dibangun selama ini. Kemudian, Abu Sufyan memperlihatkan pasukannya yang sudah disiapkan untuk melawan Rasulullah jika masih berdakwah di Mekah. Dia membujuk Abu Thalib untuk bergabung dengannya, tapi paman Nabi itu menolak dengan tegas dan berkata, "Jika kamu menginginkan perang, ketahuilah kami tak gentar sedikit pun." Cinta dan pengorbanan Abu Thalib sungguh luar biasa. Meski banyak ancaman dan tekanan, beliau tetap membela Rasulullah. Namun, rasa khawatir tetaplah ada. Saat mau ke rumah Rasulullah, beliau mendengar Rasulullah sedang melantunkan surah Al-Fil, yang punya makna, barang siapa yang menentang dan memusuhi Allah, maka akan binasa. Seketika hati Abu Thalib menjadi lebih tenang.